Bentar aja dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, Rombel 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang jurnal yang sudah kami review. Kami akan mempresentasikan hasil dari review jurnal. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Manis Lestari sebagai moderator. Lalu dengan NPM terakhir 55, ada Anjali Apta Pramudita dengan NPM terakhir 58, Sylvie Wendari dengan NPM terakhir 62, Anissa Nurbaiti dengan NPM terakhir 65, dan saya sendiri Manis Lestari dengan NPM terakhir 68. Berikut adalah jurnal yang kami ambil untuk kami review. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Saya serahkan kepada teman-teman saya. Silakan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Karakteristik visi lingkungan di wilayah Deli Serdang umumnya adalah perkebunan dan tegalan. Secara klimatologi, pola hujan di Sumut termasuk pola ekuatorial atau yang memiliki distribusi hujan bulanan bimodial dengan 2 puncak musim hujan maksimum tiap tahun. Keragaman karakteristik curah hujan diakibatkan oleh beberapa faktor. Contohnya seperti faktor geografis, topografis, orografis, struktur dan orientasi kepulauannya. Yang pertama yaitu indikator dominan yang sering digunakan untuk melihat gejala terjadinya anomali iklim adalah suhu dan kelembapan. Yang kedua, kebutuhan terhadap ketersediaan data dan informasi yang aktual dan beberapa waktu ke depan telah mendorong berkembangnya model prediksi. Regresi linier dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk memprediksi curah hujan. Yang ketiga, metode regresi linier ini memiliki beberapa jenis antara lain metode regresi linier berganda, dan metode regresi logistik. Berikut merupakan tujuan penelitian adalah untuk melakukan simulasi prediksi total hujan bulanan dengan metode regresi linier sederhana dan regresi linier berganda dengan prediktor suhu dan kelembapan udara, dan melakukan evaluasi nilai penyimpangan dari hasil prediksi terhadap data aktualnya dengan menghitung korelasi persen atau R dan root mean square error atau RMSI. Oke, selanjutnya adalah data dan metode. Pada jurnal ini menggunakan metode prediksi regresi untuk memperoleh persamaan prediksi total hujan bulanan dengan menggunakan data iklim. Data total hujan bulanan merupakan data akumulasi curah hujan selama bulan tersebut dalam satuan milimeter. Data suhu dan kelembapan udara merupakan rata-rata bulanan dari rata-rata harian di bulan tersebut. Data tersebut merupakan data selama 30 tahun mulai tahun 1989 sampai 2018 yang digunakan untuk membentuk persamaan regresi. Prediksi metode regresi linear sederhana dilakukan dengan membentuk persamaan, sehingga dilakukan akumulasi untuk memprediksi total hujan bulanan. Persamaan yang dilakukan yaitu sebagai berikut rumusnya. Mungkin next. Kemudian metode regresi linear berdanda dilakukan dengan membentuk persamaan regresi yang kemudian dilakukan simulasi prediksi total hujan bulanan dengan menggunakan lebih dari satu variabel prediktor. Persamaan umum metode ini sebagai berikut. Dengan keterangan B0 sama dengan konstanta, B1, B2, dan seterusnya merupakan koefisien variabel, X1, X2, dan seterusnya merupakan variabel prediktor, dan Y adalah variabel dependen. Evaluasi dalam persamaan dilakukan menggunakan korelasi Pearson R dan
Root Mean Square Error (RMSE). Korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui nilai penyimpangan antara nilai prediksi total hujan bulanan dengan nilai total hujan aktualnya yang berasal dari observasi. Dari nilai R dilakukan analisa nilai prediksi jumlah curah hujan. Interpretasi korelasi R dibagi menjadi 5 kriteria, yaitu yang pertama sangat rendah dengan interpretasi data 0,0 sampai 0,199, rendah 0,2 sampai 0,399, sedang 0,4 sampai 0,599, kuat 0,6 sampai 0,799, dan yang terakhir sangat kuat 0,8 sampai 1. RMSE adalah ukuran yang sering digunakan dari perbedaan antara nilai-nilai prediksi yang dihasilkan model dengan nilai aktualnya. Besarnya nilai penyimpangan antara nilai prediksi curah hujan bulanan dengan curah hujan bulanan aktualnya dapat diketahui menggunakan RMSE. Hasil dan pembahasan. Nilai hasil prediksi dicantumkan dalam tabel 2 berikut. Nilai tersebut diperoleh dari persamaan linier sederhana dan persamaan linier berganda dengan menggunakan nilai suhu dan kelembapan udara. Hasil pengamatan di Stasiun Klimatologi Deli Serdang tahun 2019. Bisa dilihat di tabel berikut ini. Selanjutnya di tabel 3 ini ada hasil prediksi total hujan bulanan tahun 2019 di Stasiun Klimatologi Deli Serdang. Berikutnya, silakan. Selanjutnya, prediksi total hujan bulanan tahun 2019 dengan prediktor suhu udara. Hasil perhitungan menggunakan korelasi Pearson R antara simulasi prediksi total hujan bulanan menggunakan prediktor suhu udara dengan hasil observasi menunjukkan nilai R dengan 0,72. Berdasarkan perhitungannya dilakukan, diperoleh nilai prediksi total hujan bulanan menggunakan prediktor suhu udara sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan Januari itu terdapat 107 mm, Februari 107 mm, hingga bulan Desember menempuh 233 mm. Selanjutnya, kemudian prediksi total hujan bulanan tahun 2019 dengan prediktor kelembapan udara. Antara simulasi prediksi total hujan bulanan menggunakan prediktor kelembapan udara dengan hasil observasi menunjukkan nilai R sama dengan 0,73. Berdasarkan perhitungannya prediksi total hujan bulanan menggunakan prediktor kelembapan udara sebagai berikut. Seperti contoh, pada bulan Januari mendapatkan hasil 75 mm, kemudian Februari 5 mm hingga bulan Desember 208 mm. Slide selanjutnya. Dan prediktor yang terakhir adalah prediksi total hujan bulanan tahun 2019 berdasarkan prediktor suhu dan kelembapan udara. Simulasi prediksi total hujan bulanan menggunakan prediktor suhu dan kelembapan udara dengan hasil observasi menunjukkan nilai R sama dengan 0,70. Berdasarkan perhitungannya dilakukan, diperoleh nilai prediksi total hujan bulanan menggunakan prediktor suhu dan kelembapan udara sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan Januari didapatkan hasil 97 mm, kemudian Februari 107 mm hingga akhir Desember mendapatkan hasil 235 mm. Berdasarkan perhitungan RMSE, prediksi total hujan bulanan di Stasiun Klimatologi Deli Serdang tahun 2019
dengan menggunakan prediktor suhu udara menghasilkan RMSE sebesar 77,42 mm. Prediksi total hujan bulanan di Stasiun Klimatologi Deli Serdang tahun 2019 dengan menggunakan prediktor kelembapan udara menghasilkan nilai RMSE sebesar 77,13 mm, sedangkan prediksi total hujan bulanan di Stasiun Klimatologi Deli Serdang selanjutnya kesimpulan, cara klimatologi pola hujan di Sumut termasuk pola ektuarial yang memiliki distribusi hujan bulanan biomedial dengan 2 puncak musim hujan maksimum tiap tahun. Besarnya kelembaban tergantung dari masuknya uap air ke atmosfer karena adanya penguapan dari air di lautan, danau, sungai, dan air dari tanah. Regresi linear dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk memprediksi curah hujan. Regresi linear adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh hubungan antara variabel satu dengan satu variabel atau lebih variabel independen. Berdasarkan besarnya nilai penyimpanan antara nilai prediksi curah hujan bulanan dengan curah hujan bulanan aktualnya dapat diketahui menggunakan RMSE dari hasil pengolahan yang dilakukan dengan Microsoft Excel diperoleh untuk bentuk persamaan regresi linear berganda dengan menggunakan prediktor suhu dan kelembapan udara. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal di tujuan pada jurnal tersebut mempunyai kesesuaian dengan kesimpulan, yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan simulasi prediksi total hujan bulanan dengan metode regresi linear sederhana dan regresi linear berganda dengan prediktor suhu dan kelembapan udara, dan melakukan evaluasi nilai penyimpangan dari hasil prediksi terhadap data aktualnya dengan menghitung korelasi persen dan root mean square error. Pada bagian metode sudah dijelaskan dengan baik apa saja metode-metodenya. Pembahasan dalam jurnal tersebut yaitu menggunakan penyajian berupa tabel dan grafik sehingga mudah dipahami. Dan yang terakhir, dalam jurnal ini terdapat singkatan yang diperjelas oleh penulis jurnal sehingga tidak salah dalam menerjemahkan. Kekurangan jurnal, pada jurnal ini terdapat beberapa kalimat atau kata-kata yang asing bagi kalangan umum, sehingga susah dipahami. Kemudian untuk bagian akhir dari jurnal, terdapat kekurangan bahwa tidak mendorong untuk dilakukannya penelitian lanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.